Bab 591, Momen Ling Xiaotian bagian 3. Xie Sun menampilkan dua baris gigi yang menguning karena asap. Anak muda, aku telah melintasi lebih banyak jembatan daripada yang kamu lalui, jadi kamu tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menjatuhkanku. Bagaimana kalau begini, keenam ikanmu adalah naga berwarna merah darah. Aku akan membeli semuanya seharga 2 juta masing-masing. Xia Ruofei tersenyum tipis, tapi senyumannya dengan cepat menghilang. Dia memegangi kepalanya dan berkata, tidak banyak. Apa maksudmu? Apakah kamu takut? Xie Sun terkekeh dan berkata, aku bahkan belum mengatakan apa yang akan kulakukan jika ikan yang kamu bawa bukan naga merah darah. Bukankah kamu terlalu penakut, nak? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Mulut Xie Sun sangat busuk. Tidak heran dia sangat tidak populer. Anda salah paham, Direktur Xie. Maksudku, 2 juta mungkin tidak cukup untuk membeli ikanku, kata Xia Ruofei dengan tenang. Li Zongheng dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum mereka tertawa bahak. Ling Xiaotian tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk menyerang Xie Sun. Dia menunjuk ke arah Xie Sun dan berkata, dasar bocah nakal. Dia ingin membeli naga merah darah kualitas terbaik Ruofei seharga 2 juta. Kamu pasti sangat besar. Xie Sun menjadi marah karena terhina. Dia menyoroti Xia Ruofei dan berkata, anak muda, kamu pandai berkata-kata. Namun, Anda tidak bisa hanya mengandalkan mulut untuk mengatakan kebenaran. Siapa di antara mereka yang bukan ahli ikan hias? Mengapa kita tidak bertaruh? Saya tidak tertarik pada 2 juta, kata Xia Ruofei sambil mengerutkan bibir. Kamu tidak menginginkannya meskipun gratis? Xie Sun berkata, anak muda, jika keenam ikanmu adalah darah terbaik, naga merah dan tidak lebih buruk dari pasangan di rumah Ling tua, aku akan memberi 2 juta. Saya akan membayar Anda berapapun harga ikannya, dan jika Anda kalah, Anda tetap harus membayar saya 2 juta tunai. Apakah kamu berani bertaruh? Di satu sisi, Xie Sun kesal dengan kata-kata Xia Ruofei. Di sisi lain, berdasarkan pengalaman masa lalunya, dia merasa sulit dipercaya bagi Xia Ruofei untuk mengeluarkan 6 darah naga merah sekaligus. Dia pernah melihat sepasang arwana milik Ling Xiaotian sebelumnya. Mereka unggul dalam segala aspek. Namun, Xia Ruofei mengeluarkan 6 dari mereka sekaligus, dan kualitasnya tidak kalah dengan pasangan Ling Xiaotian. Menurutnya, ini hanyalah hayalan belaka. Xia Ruofei bertindak seolah-olah dia baru menyadari sesuatu dan berkata, oh, 2 juta bukanlah uang untuk ikan. Kalau begitu aku berani bertaruh. Teman-teman Ling Xiaotian semua tertawa saat mereka menonton pertunjukan tersebut. Li Zongheng memandang Xia Ruofei dengan ekspresi berpikir. Xie Sun segera berkata, oke, semua orang di sini adalah saksinya. Kami semua ahli ikan hias di sini, jadi Li, kalian berempat yang akan menjadi juri. Ling dan aku tidak akan setuju. Anak muda, apakah tidak apa-apa? Xia Ruofei mengangguk tanpa ragu-ragu. Tidak masalah. Kakak ketiga Xie, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Ling Xiaotian segera menimpali. Aku menarik kembali kata-kataku? Xie Sun memutar matanya dan berkata, aku khawatir dia tidak akan bisa mengambil uang itu jika dia kalah. Anda tidak perlu takut akan hal itu. Jika Ruofei kalah, saya akan segera mentransfer 2 juta kepada Anda, kata Ling Xiaotian. Kalau begitu, itu kesepakatan. Xie Sun segera berkata, anak muda, keluarkan arwanamu. Xia Ruofei tersenyum pada Xie Sun dan berkata, terima kasih, sutradara Xie. Kemudian, Xia Ruofei berjalan ke bagian belakang truk pick-up dan membuka bagian belakang truk. Li Zongheng, Xie Sun, dan yang lainnya segera berkumpul untuk melihat-lihat. Setelah episode kecil tadi, minat semua orang telah meningkat secara maksimal. Bab 592, menghasilkan banyak uang. Xie Sun bingung dengan ucapan, terima kasih, Xia Ruofei, tetapi ketika Xia Ruofei membuka pintu truk pick-up, perhatiannya langsung mengingatkannya. Di bagian belakang truk pick-up, 3 kotak plastik berukuran besar tertata rapi berdampingan. Xie Sun meliriknya dan terkekeh, Ling tua, Li tua, pemuda ini cukup kreatif. Kamu sebenarnya menggunakan kotak plastik untuk menyimpan arwana. Wajah Ling Xiaotian menjadi gelap saat dia mengabaikan Xie Sun. Li Zongheng dan yang lainnya tidak memiliki lidah tajam Xie Sun. Meski sedikit kecewa, mereka tetap menjaga sopan santun dan tersenyum.
Ten Xie, kata Xiao Fei acuh tak acuh, daging di dalam roti tidak terletak di lipatan. Jika Anda menginginkan tangki ikan yang cantik, Anda dapat memesan model apapun seharga 5.000 yuan. Xie Sun tertawa dingin. Xiao Fei tidak bisa diganggu olehnya. Tanpa menunggu lidahnya yang berbisa menyerang lagi, dia membuka bagian belakang truk. Kemudian, dia dengan mudah mengambil kotak plastik untuk merapikan dan meletakkannya di tanah. Gerakan Xiao Fei cepat dan mantap. Arwana yang berada di dalam kotak plastik bahkan tidak merasakan getaran dan terus berenang di dalam kotak dengan santai. Sebelum Xiao Fei bisa memindahkan kotak plastik kedua, dia mendengar suara desahan di belakangnya, jadi dia berbalik. Selain Ling Xiaotian, 5 orang lainnya menatap kotak plastik di tanah dengan mata terbuka lebar. Senyuman penghinaan di wajah Xie Sun bahkan tidak hilang sebelum membeku, membuatnya terlihat sedikit lucu. Mengejutkan. Fanatik. Sungguh sulit dipercaya. Segala macam emosi terlihat dari mata mereka. Orang yang paling berekspresi tidak diragukan lagi adalah Xie Sun. Dia mengira Xiao Fei hanya berusaha menyelamatkan mukanya. Dengan tergesa-gesa, dia bahkan bertaruh 2 juta yuan. Meski 2 juta yuan bukan apa-apa baginya, akan berputar jika ia kalah dari anak muda seperti Xiao Fei, terutama di depan Li Zongheng dan teman-teman lamanya. Xie Sun memandangi 2 naga merah darah berkualitas tinggi di dalam kotak penyurtiran plastik, dan sedikit kegelisahan muncul di hatinya. Xiao Fei mengamati ekspresi semua orang dan berbalik sambil tersenyum tipis. Dia terus mengeluarkan 2 kotak lainnya dari truk dan berbaring di ruang kosong di belakang truk pick-up. Mereka semua adalah darah kelas atas naga merah. Ada sedikit kegembiraan dalam suara Li Zongheng. Xiao Xia, kamu. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak naga merah darah berkualitas tinggi? Ini terlalu sulit dipercaya. Xiao Fei tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Li Zongheng juga tahu bahwa dia telah menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak dia tanyakan dalam kegelisahannya. Jika pihak lain punya caranya sendiri untuk mendapatkan naga merah darah berkualitas tinggi, bagaimana dia bisa memberitahunya? Li Zongheng tertawa canggung dan menoleh ke arah Ling Xiaotian. Awalnya, Ling Xiaotian juga sedikit khawatir. Namun, ketika 6 darah naga merah muncul di depan semua orang, jantungnya yang tertahan akhirnya menjadi rileks dan wajahnya menunjukkan ekspresi bangga. Ling Xiaotian memandang Xie Sun yang kebingungan dan tertawa, saudara ketiga Xie, taruhan tadi masih dihitung, kan? Xie Sun memandang Xiao Fei dengan ekspresi rumit dan berkata, kapan aku, Xie Laosan, menarik kembali kata-kataku? Li Tua, kalian yang memutuskan. Padahal, semua orang merupakan pemain lama di komunitas ikan hias. Para bos besar ini sangat menyukai arwana merah, termasuk Xie Sun sendiri. Mereka sudah bisa mengetahui hasilnya dengan sekali lihat. Tidak perlu menilai dengan hati-hati. Namun, karena itu adalah taruhan 2 juta dolar, Li Zongheng dan yang lainnya masih dengan hati-hati mendekat untuk melihatnya. Mereka membandingkan sosok, bentuk rambut, sisik, warna rambut, dan aspek lainnya. Setelah beberapa saat, Li Zongheng, Su Desheng, dan 2 lainnya bertukar pendapat dengan suara rendah. Kemudian, Li Zongheng bertindak sebagai perwakilan dan memandang Xie Sun. Xie Tua, kita semua setuju bahwa Xiao Xia telah memenangkan taruhan ini. Xiao Fei masih terlihat tenang dan berkata, terima kasih, Bos Li. Ling Xiaotian tertawa dan bertanya, Xie ketiga, apakah kamu keberatan dengan penilaian Li yang lama? Wajah Xie Sun menjadi merah dan putih. Ketika dia melihat 6 ikan itu, Xie Sun tahu bahwa peluangnya untuk menang sangat rendah. Namun, dia masih punya sedikit harapan. Jika salah satu ikan memiliki kekurangan kecil, selama tidak bisa mengalahkan 2 naga darah Ling Xiaotian, dia tetap menang. Namun, penilaian Li Zongheng dan yang lainnya benar-benar menghancurkan fantasinya. Namun, meskipun Xie Sun memiliki lidah yang tajam, dia tetap dianggap seorang sarjana. Tentu saja, ini juga di depan teman-teman lamanya. Dia tidak akan kehilangan muka, jadi dia hanya berkata, kali ini, aku, Xie Tua, salah. Saya akan menerima taruhan ini. Setelah dia selesai berbicara, Xie Sun mengeluarkan buku ceknya tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan pena emasnya untuk menulis cek senilai 2 juta dan menyerahkannya kepada Xiao Fei. Dia berkata, anak muda, generasi mendatang harus ditakuti. Xiao Fei menerima cek itu sambil tersenyum.
Dia hanya melihat sekilas nomor di atasnya dan menyimpannya tanpa memeriksa keasliannya. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan Xie Sun berbuat curang atau bahkan menulis cek palsu hampir nol. Terima kasih, Sutradara Xie. Xia Ruofei berkata lagi. Xie Sun tiba-tiba teringat akan ucapan, terima kasih, yang diucapkan Xia Ruofei sebelum dia membuka pintu mobil. Kesuraman di hatinya meningkat. Jadi, pihak lain sudah meraih kemenangan di tangan mereka, dan dia bergegas memberi mereka uang. Bab 593, menghasilkan untung besar bagian 2. Empirisme membunuh orang. Sepasang darah Ling Xiaotian, naga merah sudah sangat langka. Bagaimana bisa 6 darah naga merah dengan tingkat yang sama tiba-tiba muncul? Yang membuat Xie Sun semakin tertekan adalah kualitas keenam ikan ini tidak kalah dengan pasangan Ling Xiaotian. Nyatanya, mereka sedikit lebih panjang dari pasangan Ling Xiaotian. Selain itu, mereka tampaknya memiliki sedikit spiritualitas. Siapapun yang memiliki mata yang bagus dapat membedakannya hanya dengan satu tampilan. Setelah pertaruhan selesai, perhatian semua orang terfokus pada 6 darah naga merah. Ling Xiaotian berdehem dan bertanya, Ruofei, apakah kamu akan menjual 6 ikan ini? Ada keengganan di matanya. Lagi pula, masing-masing dari 6 ikan itu cukup menarik perhatian, dan tidak pantas dia untuk bersaing dengan teman-teman lamanya pada kesempatan ini. Sebagai pemain lama yang menyukai ikan seperti orang bodoh, ini lebih buruk daripada bunuh diri. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Tentu saja. Paman Ling, bos, saya akan menjual 6 ikan ini dalam 3 pasang. Artinya, siapapun yang ingin mengonfirmasi harus membeli sepasang sekaligus. Li Zongheng, Su Desheng, dan yang lainnya mengangguk. Mereka tidak kekurangan uang. Jika memungkinkan, mereka ingin membeli keenamnya. Saran Xia Ruofei untuk menjualnya berpasangan adalah hal yang mereka inginkan. Itu pertanda baik untuk berpasangan. Sebenarnya, Xia Ruofei langsung mendapatkan ide ini. Ling Xiaotian mengumpulkan 5 teman ikan. Dia memiliki 6 darah naga merah. Jika dia menjual 1, mereka pasti bisa membelinya. Namun jika dijual berpasangan, ditetapkan hanya 3 orang yang mampu membelinya. Perbedaan terbesar adalah rasa persaingan. Jelas sekali, cara penjualan seperti ini akan menaikkan harga, dan itulah yang disukai Xia Ruofei. Ling Xiaotian memahami niat Xia Ruofei setelah merenung sejenak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Xia Ruofei dengan setengah tersenyumlah, mengira anak ini cukup licik. Perhatian Li Zongheng dan yang lainnya tertuju pada arwana merah, jadi mereka tidak peduli apakah mereka membeli 1 atau sepasang. Mata Li Zongheng dan Kuo Qinglin berkedip saat mereka melihat ke salah satu kotak. Namun, mereka berdua adalah bos besar yang licik, jadi mereka menyembunyikannya dengan baik. Tentu saja, mata Xia Ruofei tajam. Dia sudah merasakannya. Namun, Xia Ruofei tetap bersemangat. Dia berjalan mendekat, mengambil salah satu kotak plastik, dan meletakkannya di tengah halaman. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, bos yang terhormat, ini adalah sepasang naga merah darah pertama yang dijual hari ini. Aturannya sederhana. Setiap orang yang tinggal menawar, dan siapa yang menawarkan harga tertinggi akan mendapatkannya. Sekali lagi, Li Zongheng melirik kedua kotak plastik di samping Xia Ruofei dan tertawa. Kalau begitu aku akan menawar dulu. Sepasang naga merah darah ini memiliki kualitas terbaik, baik dari segi warna rambut maupun bentuk tubuh. Saya akan membayar 5 juta. Li Zongheng langsung menawarkan 5 juta. Rata-rata, setiap ikan bernilai 2.500.000. Harganya jauh melebihi harga yang ditawarkan Xie Sun untuk 2 juta seekor ikan. Xie Sun hanya bisa tersipu malu. Su Desheng berkata tanpa ragu-ragu, Bos Li bersikap sedikit konservatif hari ini. Saya akan membayar 5,5 juta. 5.880.000. Yang Dahua juga menatap sepasang naga darah dengan penuh keinginan dan menyatakan harganya. Kuo Qinglin, yang tampak seperti lelaki tua kurus, melihatnya tetapi pada akhirnya tidak menawar. Dia tertawa dan berkata, ini baru pasangan pertama dan semua orang sudah bertarung dengan sengit. Saya akan menunggu pasangan berikutnya. Yang Dahua menyeringai dan berkata, saudaraku, kenapa kamu tidak menyerah saja padaku? Saya sangat suka sepasang naga merah darah ini. Masih ada 2 pasangan lagi setelah ini, jadi kalian bisa terus bertanding. Meski Yang Dahua tidak mengatakannya secara eksplisit, namun niatnya jelas.
Dia mendesak semua orang untuk memperjuangkannya dan pada akhirnya Xia Ruofei lebih unggul. Meskipun mereka tidak kekurangan uang, tidak perlu menjadi pemboros. Sejak presiden yang berbicara, saya harus memberinya wajah. Li Zongheng berkata setelah hening beberapa saat. Setelah dia selesai berbicara, dia menutup mulutnya, jelas tidak siap untuk menawar lagi. Su Desheng telah berpikir dan tidak membuat pernyataan yang jelas. Pada saat ini, Xie Sun, yang selama ini diam, tiba-tiba berkata kepada Xia Ruofei, "Adik, itu. Hehe. Bolehkah aku mengajukan penawaran?" Xie Sun baru saja mengalami sedikit konflik dengan Xia Ruofei dan bahkan kehilangan 2 juta, tetapi kualitas keenam arwana merah ini terlalu bagus. Dia telah menjadi ikan hias selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat arwana darah yang begitu sempurna. Jadi, dia masih bisa menjaga wajahnya tetap datar pada awalnya, tetapi ketika dia melihat Yang Dahua dan yang lainnya menawar, hatinya terasa seperti dicakar kucing. Sulit untuk menolaknya. Xia Ruofei tersenyum. Tentu saja bisa. Saya menjual naga darah ini. Selama sutradara Xie menawarkan harga tertinggi, saya akan menjualnya kepada Anda. Setelah mendengar ini, Ling Xiaotian mau tidak mau membuka mulutnya. Melihat ini, Xia Ruofei segera menghentikannya untuk mengatakan apapun. "Paman Ling, kamu tidak perlu ikut serta." Ketika Xie Sun mendengar ini, matanya membelalak dan dia berkata, "Ling tua, apa yang kamu lakukan di sini? Sepasang naga merah darah yang ditemukan Xiao Xia untukmu sudah cukup bagus. Anda tidak mungkin bisa mengambil semua manfaatnya, bukan?" Ling Xiaotian terkekeh canggung dan melambaikan tangannya, "Baiklah, baiklah, baiklah, kalian bertarung. Tidak bisakah aku menonton dari samping saja?" "Itu lebih seperti itu," gumam Xie Sun. Yang Dahua, yang berdiri di bawahnya, bertanya dengan tidak sabar, "Xie ketiga, apakah kamu akan menawar atau tidak? Jika kamu tidak menawar, tampilkan naga darah ini milikku." Bab 594, menghasilkan untung besar bagian 3. Xie Sun segera berkata, "Pergi." "Mengapa tidak? Aku akan membayar 6 juta untuk pertunjukan naga merah darah ini." Kamu, Yang Dahua tidak berpikir bahwa Xie Sun akan benar-benar menawar setelah diprovokasi. Arwana darah kelas atas jenis ini sangat langka dan tidak ada patokan harga yang jelas. Arwana merah dengan kualitas biasa berkisar antara beberapa ribu hingga puluhan ribu. Rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir adalah 5 juta untuk satu, jadi 3 juta untuk satu sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Su Desheng sudah berada dalam dilema tentang apakah menaikkan harga layak dilakukan. Ketika dia melihat Xie Sun menaikkan harga lagi, dia menyerah dan melangkah ke samping. Mata Yang Dahua membelalak dan dia berkata, 6.200.000. Xie Sun mengusulkan dan berkata, 6,5 juta. "Yang tua, aku ingin menampilkan naga merah darah ini." Yang Dahua sangat marah hingga dia memutar matanya. Mengapa orang tua ini menggigit siapapun yang dia inginkan? Dia tiba-tiba menaikkan harga beberapa ratus ribu lagi. Dia benar-benar orang gila. Xia Ruofei sangat gembira melihat para bos ini menawar. Pada akhirnya, Yang Dahua memilih menyerah pada Xie Sun. Orang gila ini tidak bermain sesuai aturan. Tidak ada gunanya bertarung sampai kedua belah pihak terluka. Bagaimanapun, masih ada 2 pasangan lagi yang tersisa. Tidak perlu bertarung sampai mati di sana. Hasilnya, keinginan Xie Sun terkabul dan membeli sepasang naga merah darah pertama seharga 6,5 juta. Dia sangat senang karena kepalanya yang botak tampak bersinar. Dia mengeluarkan buku ceknya dan menandatangani cek sebesar 6,5 juta yuan, lalu menyerahkannya kepada Xia Ruofei. Kemudian, dia dengan hati-hati membawa kotak plastik itu ke samping dan melihat 2 naga darah di dalamnya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Xie Sun mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Dia mengirim seseorang dengan tangki ikan khusus untuk mengemudi dan mengambil naga darah. Setelah dia selesai dengan aransemennya, Xie Sun datang untuk menonton pertunjukan. Xia Ruofei memindahkan kotak plastik kedua ke tengah halaman. Dia sengaja meninggalkan kotak plastik yang akhirnya dilihat oleh Li Zongheng dan Kuo Qinglin. Xia Ruofei menunjuk ke kotak plastik merapikan di tengah halaman dan tersenyum. Baru saja, Direktur Xie berhasil membeli sepasang naga berwarna merah darah. Hanya tersisa 2 pasang. Pemilik toko yang menginginkannya harus berusaha lebih keras. Semuanya mulai menawar.
Sepasang naga merah darah ini 2 hingga 3 cm lebih pendek dari pasangan Xiesun, jadi Yang Dahua telah menawar 4 juta yuan pada awalnya. Namun, tidak realistis untuk membeli sepasang naga merah darah berkualitas tinggi untuk 4 juta, terutama di bawah pengawasan orang-orang kaya ini. Harganya dengan cepat naik. Bahkan Xiesun sangat ingin menawar lagi. Namun, di bawah protes keras dari Yang Dahua dan yang lainnya, Xia Ruofei hanya bisa berdiri dan mengatakan bahwa dia telah membeli naga merah darah dan tidak dapat berpartisipasi dalam penawaran putaran berikutnya. Saat itulah Xiesun melangkah ke samping dengan kesal. Dia dan Ling Xiaotian telah sepenuhnya menjadi penonton. Xia Ruofei juga diam-diam mengamati Li Zongheng dan Kuo Qinglin. Ia menyadari bahwa meskipun mereka terlihat sangat aktif menawar, namun kenaikan penawaran setiap kali tidak terlalu besar. Saat harganya naik menjadi 5,5 juta, keduanya dengan tegas menghentikan penawaran. Mereka sepertinya tidak menginginkan dua pasang ikan di depan. Xia Ruofei membuat penilaiannya sendiri. Su Desheng dan Yang Dahua masih menawar. Harga naga darah naik menjadi 5,8 juta. Pada akhirnya, Yang Dahua, yang memiliki keinginan lebih kuat untuk membelinya, memenangkan sepasang naga darah seharga 6 juta. Dalam waktu sesingkat itu, Xia Ruofei telah memperoleh 14,5 juta yuan, termasuk 2 juta yuan yang hilang dari Yang Dahua. Bahkan Xia Ruofei diam-diam terkejut. Uang datang terlalu cepat. Ia hanya memperhatikan arwana merah saat sedang bertelur. Setelah itu, mereka pada dasarnya ditinggalkan di ruang tanpa batas. Bisa dikatakan tidak ada biaya. Hanya tersisa setengah tahun dan dijual dengan harga setinggi itu, harga mahal. Toh, masih ada lebih dari 60 arwana merah dengan kualitas serupa di medium. Tentu saja, pasar ikan hias kelas atas terbatas, dan Xia Ruofei tidak bisa menjual sebanyak itu sekaligus. Dia hanya bisa melepaskan beberapa setelah beberapa saat. Meski begitu, Xia Ruofei tetap sangat puas dengan keuntungan luar biasa ini. Yang Dahua juga menulis cek sebesar 6 juta yuan kepada Xia Ruofei. Kemudian, dia mengambil kotak plastik itu dan pergi ke samping. Dia memanggil anak buahnya untuk membawa tangki ikan itu. Xia Ruofei memandang Li Zongheng dan Kuo Qinglin sambil berpikir. Lalu, sambil tersenyum tipis, dia memindahkan kotak plastik terakhir ke tengah halaman. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah kesempatan terakhirmu. Presiden Li, Presiden Su, Presiden Kuo, Anda dapat mengajukan penawaran. Bab 595, Naga Merah Ungu. Xia Ruofei tidak tahu apa yang istimewa dari sepasang naga merah darah terakhir, tapi dia sangat menyadari perubahan halus pada ekspresi Li Zongheng dan Kuo Qinglin. Ini semua adalah orang-orang pintar. Itulah sebabnya Xia Ruofei sengaja menempatkan naga darah di akhir pelangan. Anehnya, Li Zongheng dan Kuo Qinglin tidak mengajukan penawaran langsung. Sebaliknya, mereka tampak berpikir keras, seolah-olah sedang memikirkan berapa harga yang harus mereka bayar. Su Desheng, sebaliknya, berpikir sejenak dan segera menawarkan harga. 6 juta. Su Desheng juga tahu bahwa tidak ada gunanya mengajukan penawaran rendah. Terlebih lagi, setiap pasang naga darah yang dikeluarkan Xia Ruofei bernilai harga ini, jadi dia hanya menawarkan penawaran sebesar 6 juta. Li Zongheng berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, ini pasangan terakhir. Aku tidak bisa membiarkan kalian memilikinya dengan mudah. Xia kecil, saya akan menawar 6,5 juta. Li Zongheng tiba-tiba menaikkan harga sebesar 500.000, yang membuat Su Desheng sedikit tertekan. Faktanya, dibandingkan dengan pasangan naga darah pertama, performa pasangan ini serupa di semua aspek. Setelah beberapa putaran penawaran, pasangan pertama terjual dengan harga 6,5 juta. Namun, ini adalah pasangan terakhir. Wajar jika Li Zongheng merasa sedikit cemas. Su Desheng tidak terlalu khawatir. Orang tua kurus Kuo Qinglin juga tertawa dan berkata, Bos Li, saya sangat menyukai acara naga merah darah ini. Bagaimana kalau begini, saya akan menawar 6,8 juta. Su Desheng tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar. Dia berpikir, kenapa kedua orang ini begitu galak? Bisakah kita tetap berteman dengan bahagia? Meski masyarakat yang hadir tidak kekurangan uang, namun sebagai bisnis elit, orang-orang tersebut tidak akan pernah boros. Sebaliknya, seringkali mereka bersifat kalkulatif, jika tidak, mereka tidak akan mampu menghasilkan bisnis keluarga sebesar itu. Su Desheng tidak mengerti.
Namun, seperti yang dikatakan Li Zongheng, ini adalah pasangan terakhir. Naga dengan kualitas seperti ini sulit didapat, dan sudah merupakan keajaiban bahwa 6 naga muncul sekaligus. Bagaimana jika mereka melewatkan kesempatan ini dan tidak mendapatkannya lagi? Su Desheng juga sangat menyukai pertunjukan naga merah darah ini. Dia bergumul dalam hatinya sejenak, lalu tertegun gigi dan berkata, "Kuo tua, Bos Li, saya akan membayar 7 juta. Jika tawaranmu lebih tinggi dari ini, aku akan mundur dari kompetisi." Ling Xiaotian terkekeh saat melihat sekilas itu. Yang Dahua dan Xie Darah Sun, yang telah membeli naga merah, juga merasa santai. Lagi pula mereka tidak bisa menawar, jadi semua orang senang melihat Su Desheng dan yang lainnya bertarung sampai mati. Xia Ruofei menatap Li Zongheng dan Kuo Qinglin sambil berpikir. Senyum tipis di wajahnya. Harga ini sudah sangat tinggi, tetapi Xia Ruofei merasa baik Li Zongheng maupun Kuo Qinglin tidak akan menyerah begitu saja. Seperti yang diharapkan, Kuo Qinglin hanya berpikir sejenak sebelum dia berkata dengan tegas, "Maaf, Ketua Su. Saya sangat menyukai sepasang naga darah ini. Saya akan membayar 7,5 juta. Su Desheng menghela napas, mengangkat bahu, dan berjalan ke samping. Dia jelas tidak akan menawar lagi. Memang benar dia tidak kekurangan uang, tetapi uangnya tidak jatuh dari langit. Dia tidak akan menjadi orang yang boros. Bahkan Ling Xiaotian, Xie Sun, dan Yang Dahua pun terkejut. Mereka tidak menyangka harganya akan setinggi itu. Adapun Li Zongheng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Kuo Qinglin ketika dia melihat tawaran yang terakhir. Li Zongheng menunduk dan berpikir sejenak. Lalu, dia mengangkat kepalanya dengan tegas dan berkata, "Xia kecil, aku akan menawar 8,5 juta." Li Zongheng kemudian menatap Kuo Qinglin dengan tatapan membara. Ling Xiaotian dan yang lainnya menghirup udara dingin. Meskipun darah premium naga merah tak ternilai harganya, tawaran Li Zongheng jelas melebihi nilai sebenarnya dari ikan tersebut. Apalagi harganya sudah mencapai 7,5 juta, itu harga yang lumayan mahal. Namun, Li Zongheng telah menaikkan harga sebesar 1 juta sekaligus. Hal ini membuat Ling Xiaotian dan yang lainnya merasa tidak percaya. Kesan mereka terhadap Li Zongheng adalah dia adalah orang yang sangat tenang dan rendah hati. Dia sepertinya bukan tipe orang yang akan bertindak berdasarkan impuls. Mungkinkah sepasang naga merah darah ini adalah pasangan terakhir, dan Li Zongheng sangat menginginkannya. Jadi dia dengan sengaja menaikkan harga 1 juta untuk menunjukkan tekadnya untuk mendapatkannya dan membuat Kuo Qinglin mundur. Ling Xiaotian dan yang lainnya hanya bisa mengemukakan alasan ini. Xie Sun dan Yang Dahua diam-diam bersukacita. Untungnya, mereka telah mengambil langkah lebih awal dan membeli pasangan pertama dan kedua dengan harga lebih tinggi. Jika tidak, jika menyangkut pasangan terakhir, mereka harus bertarung sampai mati dengan Li Zongheng. Mereka benar-benar harus mengeluarkan banyak darah. Terutama Xie Sun. Termasuk 2 juta yang hilang dalam taruhannya, dia sebenarnya menghabiskan 8,5 juta untuk naga darah, yang harganya sama dengan Li Zongheng. Ketika dia memikirkan hal ini, kesuraman di hati Xie Sun sepertinya mereda. Kuo Qinglin juga tercengang dengan tawaran Li Zongheng. Dia mengerutkan alisnya. Li Zongheng masih menatap Kuo Qinglin dengan senyuman di wajahnya. Sekarang Su Desheng telah mengundurkan diri dari kompetisi. Sepasang naga merah darah akan menjadi miliknya selama Kuo Qinglin menyerah. Ekspresi Li Zongheng santai, tapi sebenarnya dia sedikit gugup, terutama saat Kuo Qinglin melihat sepasang naga merah darah yang belum diputuskan. Jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang, dan dia punya firasat buruk tentang hal ini. Bab 596, Naga Merah Ungu Cemerlang. Benar saja, Kuo Qinglin dengan cepat berkata, 9 juta. Kali ini, bahkan Ling Xiaotian merasa ada yang tidak beres. Dia menatap curiga pada Li Zongheng, yang tersenyum pahit, dan Kuo Qinglin, yang tenang dan tenang. Dia berkata, "Kuo tua, Bos Li, apa yang kalian lakukan? Apakah Anda punya terlalu banyak uang untuk dibakar?" Saat ini, Xia Wofei tersenyum dan berkata, "Paman Ling, Tetua Kuo, dan CEO Li adalah orang-orang pintar. Mereka punya alasan sendiri untuk menawar." Xia Ruofei menoleh untuk melihat Li Zongheng dan Kuo Qinglin. Sepertinya Kuo tua dan Xia kecil sudah mengetahuinya. "Saya pikir saya memiliki mata yang tajam," kata Li Zongheng sambil tersenyum pahit. "Bos Li, ada baiknya mengeluarkan lebih banyak uang untuk hal-hal baik," kata Kuo Qinglin sambil tersenyum. Ling Xiaotian juga kembali sadar.
Dia mengambil 2 langkah ke kotak plastik itu dan melihatnya dengan hati-hati. Dia melihatnya sebentar dan mengeluarkan senter kecil. Namun senternya memancarkan cahaya berwarna merah yang jelas digunakan untuk mengamati warna rambut arwana merah. Jika bukan karena dia takut mengganggu 2 darah berharga naga merah, Ling Xiaotian pasti sudah memancing mereka untuk melihat lebih dekat. Setelah beberapa saat, Ling Xiaotian akhirnya berteriak kaget, naga merah ungu cemerlang? Dan itu segudang warna? Kuo tua, Li tua, kalian memiliki pandangan jauh ke depan. Kuo Qinglin tertawa dan berkata, apa gunanya memiliki mata yang bagus? Xiao Xia mengetahui isi hatinya. Tidak mungkin bagi kita untuk membuat lubang. Li Zongheng tersenyum pahit dan berkata, menurutku yang paling menakjubkan adalah Xia kecil. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Kuo tua dan aku sedang mengincar mengungkapkan arwana ini, tapi dia bahkan tidak bersuara dan bahkan melelang 2 pasang lainnya terlebih dahulu. Mata Xiesun terbuka lebar. Ling tua, apakah kamu yakin tidak salah? Apakah itu benar-benar naga merah ungu cemerlang yang telah mencapai tingkat segudang warna? Omong kosong. Ling Xiaotian berkata, kapan mataku salah? CK. Kenapa kamu tidak menyadarinya sekarang? Kamu masih berani mengatakan kamu tidak salah menilai? Xiesun mencibir dengan kejam, lidahnya masih beracun seperti biasanya. Wajah tua Ling Xiaotian memerah saat dia memutarbalikkan logika. Kalian tidak mengizinkan saya berpartisipasi dalam penerbitan sekarang, jadi bagaimana saya bisa punya waktu untuk memeriksanya? Xia Ruofei bingung dan tidak mau bertanya, Paman Ling, apa itu naga merah ungu? Dan ada apa dengan segudang warna itu? Kamu tidak tahu? Ling Xiaotian, Xiesun, Li Zongheng, dan Kuo Qinglin semuanya bertanya serempak dengan mata terbuka lebar. Apakah aku tahu? Xia Ruofei mengangkat bahu. Kalau begitu tadi, kamu, Li Zongheng bertanya. Xia Ruofei tersenyum. Aku baru saja melihat ekspresimu dan Kuo tua tidak benar. Anda juga sudah beberapa kali melirik pasangan arwana merah ini. Intuisi saya mengatakan bahwa sepasang arwana merah ini tidak sederhana. Itu saja. Li Zongheng dan Kuo Qinglin saling berpandangan dan tersenyum pahit di saat yang bersamaan. Mereka memang orang-orang tua, tapi mereka sebenarnya telah memperlihatkan kekurangan mereka di depan seorang pria muda. Li Zongheng dan Kuo Qinglin tidak menyadari bahwa pihak lain telah mengincar sepasang arwana merah, tetapi Xia Ruofei telah melihat semuanya. Benar-benar memalukan. Ling Xiaotian tertegun sejenak sebelum dia memandang Li Zongheng dan tertawa terbahak-bahak. Ling tua, Xia kecil menanyakanmu sebuah pertanyaan. Li Zongheng berkata, sedikit tertekan. Apa yang membuatmu terkikik? Saat itulah senyuman Ling Xiaotian perlahan menghilang. Setelah beberapa lama, dia kembali tenang dan berkata kepada Xia Ruofei, Ruofei, arwana merahmu seharusnya mengalami mutasi kecil. Belum terlihat jelas karena mereka belum sepenuhnya dewasa, namun masih terlihat jelas di bawah lampu merah. Setelah dia selesai berbicara, Ling Xiaotian menyalakan senter lampu merahnya dan menyinari darah naga merah. Dia menunjuk tempat itu dan berkata, lihat. Ada lapisan ungu di atas merah, dan warna ungu ini hampir menutupi semua sisiknya. Warna merah dan ungu saling memantulkan. Inilah yang kami sebut naga merah ungu cerah, dan ini adalah naga dengan kualitas tertinggi, ungu yang tak terhitung jumlahnya dan ribuan merah. Naga merah jenis ini sangat cantik di akuarium ikan hias dengan lampu merah jika sudah dewasa. Kuo Qinglin terkekeh dan menambahkan, Xiao Xia, ada juga naga merah ungu yang murah. Anda dapat membelinya di pasar dengan harga masing-masing ratusan ribu yuan. Yang ini milikmu sangat jarang. Warnanya sangat merah dan ungu, dan ikannya sendiri hampir sempurna dalam segala aspek, baik itu kepala, punggung, warna rambut, atau aspek lainnya. Naga merah ungu seperti itu terlalu langka. Saya sudah memainkan arwana merah selama beberapa dekade, tapi sejujurnya, ini pertama kalinya saya melihatnya. Karena tidak ada kesempatan untuk mengambil sisa-sisanya, Kuo Qinglin hanya menjelaskan kepada Xia Ruofei secara detail. Xia Ruofei menganggukkan kepalanya berulang kali setelah mendengar ini. Ia merasa mendapat banyak ilmu. Sejujurnya, warna ungu darah naga merah tidak terlihat jelas. Xia Ruofei tidak melihat adanya perbedaan saat dia memilih ikan di medium. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak detail. Selain itu, Kuo Qinglin dan Li Zongheng dapat melihat perbedaannya dengan mata mereka, yang membuat Xia Ruofei semakin mengagumi mereka.
Ling Xiaotian tertawa dan berkata, baiklah. Tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kuo Ketua Li, Anda dapat terus menawar. Xiesun ikut bersenang-senang dan berkata, ini adalah naga merah ungu yang cemerlang. Kita juga harus bisa menawar. Jika saya tahu ada naga ungu dan merah cemerlang, saya pasti tidak akan membeli sepasang ini. Bab 597, Naga Merah Ungu Cemerlang Bagian 2. Ketika Xiesun mengatakan ini, bahkan Yang Dahua dan Ling Xiaotian pun mengaku. Tidak ada seorang pun yang kekurangan uang. Naga merah darah ini sangat langka sejak awal. Selain itu, ia memiliki lapisan warna rambut ungu sehingga semakin sulit didapat. Apalagi Ling Xiaotian tidak mau ingin merebutnya. Jangan pernah berpikir tentang itu. Li Zongheng berkata dengan cepat. Anda sudah membeli ikannya, jadi jangan berpikir untuk memakan ikan di dalam mangkuk dan memikirkan tentang ikan di dalam panci. Juga, Ling Tua, jangan ikut bersenang-senang. Anda adalah tuan rumah hari ini, jadi Anda harus bertindak seperti itu. Jangan mengobrol dengan kami. Xia Ruofei tertawa dan berkata, Paman Ling, tolong jangan berpartisipasi. Juga, Tuan Xie, Tuan Yang, karena kita sudah setuju bahwa setiap orang hanya dapat membeli satu pasang, mari ikuti aturan mainnya. Li Zongheng segera berkata dengan bangga, arwana ini milik Xiao Xia, kami semua akan mendengarkannya. Saya berkata, Xie Laosan, yang tua, itu salahmu sendiri karena memiliki selera yang buruk. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Saat ini, Su Desheng tiba-tiba berkata, saya belum pernah mengonfirmasi, jadi saya juga bisa berpartisipasi dalam penawaran. Bukankah kamu sudah berhenti? Li Zongheng bertanya dan terkejut. Jika itu adalah sepasang naga merah darah yang sama dengan dua naga sebelumnya, aku pasti akan mundur dengan 8 atau 9 juta. Su Desheng tersenyum dan berkata, tapi bukankah ini naga merah ungu? Aku mungkin harus bertarung dengan kalian untuk itu. Su Desheng tidak menunggu Li Zongheng dan Kuo Qinglin berbicara dan mengumumkan harganya terlebih dahulu. Saya akan membulatkannya menjadi 10 juta. Kemudian, Su Desheng bertanya pada Xia Ruofei sambil tersenyum, Xia kecil, menurutku aku tidak melanggar aturan, kan? Semakin ketat persaingan mereka, Xia Ruofei semakin bahagia. Makanya, dia langsung tersenyum dan berkata, tidak masuk hitungan, tidak masuk hitungan. Anda bisa menawar. Li Zongheng dan Kuo Qinglin tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini. Namun, mereka tidak akan melakukan konsensus dalam menentukan harga. Li Zongheng merenung sejenak sebelum berkata, 11 juta, 12 juta. Kuo Qinglin menyetujuinya dengan kesepakatan yang lebih tinggi lagi. Saat ini, mereka semua menaikkan harga sebesar 1 juta, dan memperkenalkan arwana merah mencapai harga rata-rata masing-masing 6 juta, memecahkan rekor sebelumnya yaitu 5 juta yuan. 13 juta. Kata Su Desheng setelah berpikir beberapa lama. Li Zongheng tersenyum dan berkata, saya akan mengumpulkannya lagi. 15 juta. Hati Xia Ruofei bergetar saat dia melihat dari samping. Itu hanya 2 ikan, tapi mereka sudah menawar 15 juta. Baik Kuo Qinglin maupun Su Desheng tampak serius. Jelas sekali bahwa ini mendekati harga tertinggi yang mereka pikirkan. 15,5 juta. Saya tidak ingin yang lebih tinggi, kata Su Desheng setelah mempertimbangkannya dalam waktu yang lama. Kuo Qinglin mengerutkan kening dan menatap Li Zongheng sebelum berkata, 16 juta. Su Desheng tersenyum pahit. Dia memandang arwana di dalam kotak plastik dengan enggan, lalu mengencangkan kepalanya dan melangkah ke samping. Li Zongheng memegang gigi dan berkata, Penatua Kuo, saya menawar 17 juta. Anda seorang senior, jika Anda dapat menawarkan harga yang lebih tinggi, saya hanya bersedia berpisah dengannya. Terima kasih, Bos Li. Kuo Qinglin tersenyum. Kemudian, dia menatap Xia Ruofei dengan mata jernih dan berkata, Xia kecil, aku akan membuat nomor keberuntungan. 18,88 juta. Xia Ruofei memandang Li Zongheng dan Su Desheng, yang masih memenuhi syarat untuk menawar. Melihat bahwa mereka tidak punya niat untuk melanjutkan penawaran, dia tersenyum dan mengangguk. Setuju. Selamat, Kuo Tua, akhirnya keinginanmu terkabul. Bab 598, Luar Angkasa Dahong Pao. Kuo Qinglin mengelus jenggotnya dan tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Dia memandang naga ungu dan merah dengan cinta yang tak terselubung. Li Zongheng dan Su Desheng adalah yang paling kecewa.
Su Desheng telah berpartisipasi dalam penawaran 2 kali, tetapi dia menyerah pada kedua kali tersebut karena dia merasa harganya terlalu tinggi. Adapun Li Zongheng, secara alami dia telah menyerah pada sepasang naga merah darah ini. Ketika dia mengetahui bahwa naga-naga ini adalah naga merah ungu cemerlang yang langka dan berkualitas tinggi, dia sudah memutuskan untuk bersaing memperebutkan pasangan terakhir. Sayangnya Kuo Qinglin jelas lebih berani. Jujur saja, harga 18,88 juta sudah pasti mahal. Rata-rata, setiap naga merah berjumlah hampir 10 juta, hampir 2 kali lipat rekor sebelumnya yaitu 5 juta. Pada akhirnya, bahkan Li Zongheng merasa tidak ada yang bermaksud menaikkan harga lebih jauh, jadi dia tidak punya pilihan selain berpisah dengan naga. Sekarang, bahkan Xie Sun telah mendapatkan sepasang naga merah darah berkualitas tinggi. Hanya Li Zongheng dan Su Desheng yang kembali dengan tangan kosong, sehingga bisa dibayangkan kekecewaan di hati mereka. Xia Ruofei melihat ini dan tertawa. Bos Li, Bos Kuo, jangan apa-apa jika kamu tidak memahami kali ini. Akan ada lebih banyak peluang di masa depan. Mata Li Zongheng berbinar, dan dia dengan cepat bertanya, Xia kecil, apakah kamu masih memiliki naga merah darah dengan kualitas seperti itu? Apakah itu naga merah ungu cemerlang? Xia Ruofei tersenyum. Tentu saja tidak sekarang. Namun, saya punya saluran sendiri. Aku hanya butuh waktu. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Li Zongheng dengan cepat berkata, Xiao Xia, begitu kamu mendapat kabar, kamu harus segera memberitahuku. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah. Tapi Pak Li, saya jamin arwana merah yang saya miliki di sini semuanya kualitas terbaik. Namun, aku tidak bisa menjamin apakah aku bisa menghasilkan naga merah ungu yang cemerlang. Li Zongheng menganggukkan kepalanya. Sebagian besar naga ungu bermutasi. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui melalui keberuntungan. Saya tahu itu. Itu akan baik-baik saja selama saya bisa membeli naga merah darah. Li Zongheng agak menyesal sekarang. Jika dia tahu bahwa lelaki tua kecil Kuo Qinglin begitu bertekad, dia tidak akan bertarung sampai mati. Dia masih yakin bisa bersaing dengan Xie Sun atau Yang Dahua untuk mendapatkan sepasang naga merah darah. Saat ini, Su Desheng juga berkata, Xia kecil, jangan lupa beritahu saya jika waktunya tiba. Aku juga tidak mendapat apa-apa hari ini. Xia Ruofei tertawa dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Saya sangat senang menyambut semua bos yang bersedia mengurus bisnis saya. Segera setelah saya mendapatkan barang bagus, saya akan memberitahu kalian sesegera mungkin. Li Zongheng dan Su Desheng mengucapkan terima kasih. Xie Sun dan 2 orang lainnya yang membeli awana merah juga sangat senang. Sama seperti 2 sebelumnya, Kuo Qinglin langsung menulis cek untuk Xia Ruofei dan memanggil seseorang untuk datang untuk mengangkut naga ungu dan merah yang berharga. Dengan sangat cepat, orang-orang yang dikirim Xie Sun dan 2 orang lainnya tiba di Villa Ling Xiaotian. Mereka dengan hati-hati memindahkan arwana merah ke dalam tangki ikan profesional. Lalu dengan tidak sabar mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sebelum mereka pergi, Xia Ruofei memberi mereka masing-masing sebotol larutan nutrisi, dan menyuruh mereka meneteskan beberapa tetes jika arwana merah tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pada saat yang sama, Xia Ruofei juga menekankan bahwa larutan nutrisi sangat berharga dan sulit dibuat, sehingga mereka harus menggunakannya dengan hemat. Xia Ruofei juga memberitahu mereka bahwa mereka harus secara sadar meningkatkan frekuensi penggunaan larutan nutrisi. Mereka tidak bisa membiarkan arwana merah mengembangkan kebiasaan mengandalkan larutan nutrisi. Dengan cara ini, 1 botol penuh bisa bertahan selama beberapa bulan. Pada saat itu, arwana merah seharusnya sudah perlahan beradaptasi dengan lingkungan normal dan kualitas air normal. Xie Sun, Yang Dahua, dan Kuo Qinglin secara alami setuju dan dengan hati-hati membuang larutan nutrisi. Setelah Kuo Qinglin dan 2 orang lainnya pergi, Li Zongheng dan Su Desheng juga sedikit kecewa. Mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Xiaotian dan Xia Ruofei dan meninggalkan Riverside Villa dengan mobil masing-masing. Setelah mengantar para tamu pergi, Ling Xiaotian melihat keempat cek di tangan Xia Ruofei dan berseru, Ruofei, kecepatan menghasilkan uang ini. Sungguh menakjubkan. Hanya dalam beberapa jam, lebih dari 30 juta telah ditransfer ke akun Anda. 3 pasang arwana merah milik Xia Ruofei terjual masing-masing seharga 6,5 juta, 6 juta, dan 18,88 juta.
Selain 2 juta yang hilang dari Xiesun sebelumnya, kali ini Xia Ruofei memiliki total 33,38 juta di akunnya. Kecepatan dia menghasilkan uang sebanding dengan mesin pencetak uang. Xia Ruofei terkekeh. Paman Ling, kamu tidak bisa menghitungnya seperti itu. Arwana merah ini tidak jatuh dari langit. Aku butuh uang untuk membelinya, kan? Selain itu, memiliki saluran seperti itu juga merupakan sumber daya tersendiri. Apakah ini tidak termasuk biayanya? Ling Xiaotian terkekeh dan mengangguk, kamu benar, tapi aku tahu kamu tidak perlu menghabiskan terlalu banyak uang untuk membeli saham. Anda telah menghasilkan banyak uang dari bisnis hari ini, bukan? Xia Ruofei terkekeh tetapi tidak menjawab. Tentu saja, Ling Xiaotian tidak akan menyelidiki lebih jauh. Dia berkata langsung, Ruofei, lain kali kamu punya ikan yang enak, kamu harus memikirkan aku dulu. Saat aku melihat sepasang naga ungu dan merah hari ini, aku sangat iri. Jika kita tidak menyetujui hal ini sebelumnya, saya akan membelinya seharga 20 juta hari ini. Bagaimana kita bisa membiarkan Kuo Tua membelinya dengan mudah? Xia Ruofei tersenyum. Oke. Lain kali kalau ada naga merah yang bagus, aku izinkan kamu memilih dulu. Saya akan menghubungi Bos Li dan yang lainnya setelah Anda selesai. Ini benar. Ling Xiaotian berkata dengan gembira. Xia Ruofei berkata, Paman Ling, saya harap Anda dapat memahami bahwa saya tidak meminta Anda untuk menawar hari ini. Bagaimanapun, kaulah yang memperkenalkanku. Jika Anda serta ikut, sulit untuk menghindari dugaan sengaja menaikkan harga. Tidak baik jika ada balas dendam antara kamu dan temanmu. Bab 599, Luar Angkasa Da Hong Pao Bagian 2. Ling Xiaotian mendengus. Saya mengerti. Ruofei, aku baru saja mengutarakan. Aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu bagus, aku takut kamu akan menyalahkanku. Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, ngomong-ngomong, Paman Ling, di mana King Sui? King Sui awalnya ingin tinggal dan melihat arwana merahmu. Ling Xiaotian berkata, namun, cabang di bawah memiliki beberapa masalah mendesak dan saya tidak dapat pergi. Jadi, saya meminta untuk menanganinya. Xia Ruofei tiba-tiba menyadari bahwa Yingying telah mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa dia akan datang ke Villa Jiangbin hari ini. Jika tidak ada keadaan khusus, Ling Qingsui pasti tidak akan absen. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei tidak mau bertanya dengan prihatin, Paman Ling, apakah masalah perusahaan serius? Apakah kamu memerlukan bantuanku? Ling Xiaotian mendengus. Tidak perlu. Ini hanya masalah bisnis biasa. King Sui akan menanganinya dengan baik. Jangan khawatir. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, oke. Paman Ling, aku akan kembali dulu. Terima kasih untuk hari ini. Ayo pergi setelah makan malam. Tidak, terima kasih. Saya akan mencairkan ceknya sebelum bank tutup. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ketika tempat dudukan pembohong Tiongkok tiruan kita keluar, aku akan minum beberapa minuman lagi bersamamu. Bagus. Kalau begitu aku akan menunggu. Ling Xiaotian tertawa ketika berbicara. Xia Ruofei mengganti tangan pada Ling Xiaotian dan pergi dari Villa Jiangbin. Dalam perjalanan, Xia Ruofei menemukan ban dan mencairkan keempat cek tersebut ke kartu bank pribadinya. Mencairkan 4 cek tunai dalam jumlah besar sekaligus tentu saja menyebabkan otoritas kecil di dalam ICBC. Secara manajer pribadi membawa Xia Ruofei ke ruang VIP dan menyajikan secangkir teh yang enak untuknya. Kasir di ruang VIP yang menangani arus kas memandang Xia Ruofei dengan cara yang berbeda, seolah-olah udara akan menetes dari matanya. Xia Ruofei memiliki puluhan juta aset di usia yang sangat muda. Pada pandangan pertama, dia tampak bukan tipe yang tampan, tetapi dia memiliki temperamen yang sangat nyaman, seolah-olah dia memiliki ketertarikan alami. Pramuniaga cantik itu memandang Xia Ruofei beberapa kali lagi dan tidak bisa menahan perasaan jantungnya berdetak lebih cepat, dan wajahnya memerah. Sayangnya, Xia Ruofei menutup mata terhadap penampilan yang genit. Setelah menyelesaikan urusannya, dia segera meninggalkan bank dan kembali ke pertanian Taoyuan. Saat ini, termasuk pendapatan dari penjualan ember timah beberapa hari yang lalu, Xia Ruofei memiliki lebih dari 50 juta di rekeningnya. Semua uang itu ada di rekening pribadinya.
Selain uang 5 juta yang dia transfer ke rekening perusahaan beberapa hari yang lalu untuk membayar proyek baru-baru ini, dia masih memiliki sekitar 50 juta di kartu banknya. Xia Wofei berencana mencari Ma Xiong dari Hong Kong untuk membeli sejumlah batu giok dari perhiasan Heng Feng. Selama periode ini, dia telah melakukan ekspansi dan investasi. Sudah lama sekali dia tidak punya uang cadangan untuk membeli batu giok. Peningkatan uang petaro hampir stagnan. Meskipun Xia Wofei tahu bahwa 50 juta yuan giok tidak cukup untuk meningkatkan ranah, dia percaya bahwa dengan tingkat penghasilannya saat ini, ranah tersebut akan segera ditingkatkan. Selain itu, selain membeli batu giok, dia juga bisa menyerap batu hitam misterius melalui gulungan peta spirit. Efisiensi menyerap batu hitam jauh lebih tinggi dibandingkan menyerap batu giok. Namun, batu hitam jenis ini bukanlah emas atau giok. Xia Wofei sudah lama mencarinya di internet tetapi tidak dapat menemukannya untuk dijual. Oleh karena itu, ini bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dengan uang. Ini mungkin memerlukan sedikit keberuntungan. Setelah Xia Wofei kembali ke pertanian, dia berpikir untuk membeli giok itu secepatnya, jadi dia menelepon Ma Ximing. Ketika Ma Ximing menerima telepon Xia Wofei, dia cukup antusias. Xia, senang bertemu denganmu. Halo, Tuan Ma. Xia Wofei tersenyum dan berkata, ada sesuatu yang mengganggumu lagi. Xia, beritahu aku secara langsung jika kamu membutuhkan bantuanku. Ma Ximing segera berkata. Sama-sama. Kamu sudah banyak membantu keluargaku, aku tidak tahu bagaimana membalasnya. Xia Wofei berkata, Tuan. Ma, aku mencarimu karena bahan gioknya. Kali ini saya ingin membeli bahan jade yang harganya sekitar 50 juta dolar Cina. Saya tidak memiliki saluran di area ini. Jadi, saya ingin membelinya dari perhiasan Heng Feng. Tidak masalah, tidak masalah. Ma Ximing berkata tanpa ragu, saya akan segera memberitahu cabang di Sanshan untuk bersiap-siap. Tuan Xia, jade senilai 50 juta yuan mungkin perlu ditransfer dari tempat lain, dan itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari. Apakah kamu sedang terburu-buru? Tidak masalah menunggu 2 hari. Xia Wofei berkata, Tuan. Ma, kalau begitu aku harus merepotkanmu. Kamu tidak harus bersikap sopan. Ma Ximing berkata, omong-omong, Tuan Xia, saya juga punya sesuatu yang perlu merepotkan Anda. Teruskan, Huixin menyebutkannya padamu terakhir kali. Itu salah satu temannya. Kondisi anaknya sama dengan Huan. Dia telah mencari perawatan medis di seluruh dunia selama bertahun-tahun, tetapi belum ada hasil apapun, kata Ma Ximing. Xia Wofei tiba-tiba teringat bahwa Profesor Tian telah menyebutkan hal itu kepadanya sebelumnya. Namun, Xia Wofei sedang sibuk saat itu, jadi dia menyuruhnya untuk menundanya sebentar. Xia Wofei dengan cepat menjawab, oh, saya tahu tentang ini. Pak Ma, saya sedikit bebas hari ini. Minta temanmu untuk datang ke 3 gunung untuk menemukanku. Karena dia telah berjanji untuk mentraktirnya, Xia Wofei tidak akan menarik kembali kata-katanya. Selain itu, dia telah mengumpulkan lebih dari 70 kelopak bunga hati roh, jadi bukan masalah besar untuk menggunakannya. Ma Ximing sangat gembira saat mendengar ini dan dengan cepat berkata, bagus sekali. Tuan Xia, terima kasih. Sama-sama, Xia Wofei tersenyum dan berkata, Tuan. Ma, saya harap Anda dapat memberitahu teman Anda tentang hal ini juga. Cobalah untuk tidak menyebarkan masalah ini. Tahukah kamu, aku adalah orang yang takut akan masalah. Saya mengerti, jangan khawatir. Ma Ximing dengan cepat berkata, Tuan. Xia, Huixin sedang berpikir untuk kembali berlibur baru-baru ini. Terlebih lagi, Huan juga merindukanmu. Saya pikir kita harus meminta Huixin untuk menemani temannya ke 3 gunung. Mengenai jadwalnya, bagaimana pendapatmu tentang 1 minggu kemudian? Tidak masalah. Xia Wofei menjawab dengan sigap, suruh mereka menelepon saya ketika mereka sampai di Sanshan. Ada banyak karyawan di peternakan sekarang, jadi Xia Wofei tidak berencana membiarkan anak autis itu datang ke peternakan. Dalam beberapa hari berikutnya, Xia Wofei melanjutkan kehidupannya yang serba lambat. Dia sekarang menghitung mundur hari, menunggu untuk mengambil sup lagi, dan kemudian mencoba membuka konten terakhir tentang boneka spiritual di dalam buklet. Xia Wofei akan memasuki medium setiap hari untuk bermain dengan Black Ye dan yang lainnya. Kemudian, dia akan berpatroli di wilayahnya seperti seorang dewa.
Semangat Qi yang kaya di ruang peta roh memungkinkan hewan dan tumbuhan tumbuh dengan sangat baik. Ruang peta roh sekarang penuh dengan kehidupan. Namun, sebelum hari sub kehamilan, Xia Ruofei memperhatikan bahwa pohon teh Da Hongpao telah menumbuhkan daun segar. Jika dihitung-hitung, 12 pohon teh yang langsung ditebang dari pohon induknya ini telah tumbuh di ruang tersebut selama lebih dari 4 tahun. Adapun generasi ketiga, Da Hongpao yang mengambil cabang dari 12 pohon teh, mereka juga telah tumbuh selama 2 atau 3 tahun. Ki spiritual di zona spasial ini begitu padat bahkan hingga membentuk kabut. Lingkungannya unik, dan pertumbuhan 12 pohon teh Da Hongpao bahkan lebih baik daripada di dunia luar selama 5 hingga 6 tahun. Melihat 12 pohon teh yang lezat dan harum, Xia Ruofei tiba-tiba mendapat ide. Da Hongpao, generasi ketiga, yang akan ditebangnya mungkin masih agak kecil, tapi 12 pohon teh ini sudah siap dipanen. Apalagi dilihat dari kondisi daun tehnya, ini adalah waktu yang tepat untuk memetiknya. Aliran waktu di ruang aslinya 30 kali lebih cepat daripada dunia luar. Jika dia melewatkan panen ini, Xia Ruofei harus menunggu 20 hingga 30 hari lagi. Ketika pemikiran ini muncul, ia menjadi tidak terkendali. Xia Ruofei tidak sabar untuk menguji kualitas daun teh Da Hongpao yang dihasilkan dengan memotong daun dari 12 pohon teh. Bab 600, mengundang Raja Teh keluar dari gunung. Xia Ruofei tidak mengetahui kriteria memetik daun teh untuk membuat Da Hongpao. Untungnya, internet sekarang sudah sangat maju, dan memetik daun teh bukanlah pekerjaan yang sangat teknis. Oleh karena itu, setelah Xia Ruofei mengambil keputusan, dia meninggalkan dunia nyata dan mencari informasi yang relevan di internet. Menurut informasi di internet, standar pemetikan daun segar Da Hongpao adalah pertumbuhan dan kematangan tunas baru, 3 atau 4 helai daun di permukaan, tidak berdaun, tidak berair, tidak rusak, segar, dan seragam. Daun segar tidak boleh terlalu empuk, jika tidak teh akan memiliki aroma rendah dan rasa pahit. Juga tidak boleh terlalu tua, karena jika terlalu tua, rasanya akan ringan dan aromanya akan berkurang. Tidak terlalu imajinasi untuk hanya melihat teksnya, jadi Xia Ruofei hanya mencari video. Ada banyak video memetik daun segar Da Hongpao. Ada yang diposting oleh petani teh di toko online mereka, dan ada pula yang merupakan video promosi oleh pemerintah setempat. Xia Ruofei selalu sangat pintar. Sekarang setelah pengembangan kekuatan spiritualnya meroket, kemampuan belajarnya secara alami meningkat dengan selisih yang besar. Jadi, setelah menonton beberapa video berturut-turut, dia mempelajari hal yang hampir sama. Setelah kembali ke ruang asal, Xia Ruofei pertama kali menggunakan pohon teh Da Hongpao, generasi ketiga, untuk berlatih. Meskipun pohon teh ini belum cukup umur dan daun segarnya belum cukup baik untuk digunakan dalam pembuatan teh, namun tidak menjadi masalah untuk menikmati latihan. Memetik daun teh bukanlah tugas yang sulit. Xia Ruofei menguasainya setelah berlatih beberapa saat. Setelah itu, ia mulai memanen daun segar dari 12 pohon teh yang telah dipotong dari dahan pohon induknya, Da Hongpao. Meski proses memetik daun teh membosankan, Xia Ruofei menikmatinya. Semangat Qi di ruangan itu kaya, dan hutan teh dipenuhi dengan aroma samar daun segar. Daunnya agak basah, tapi bukan embun. Itu adalah roh yang melambangkan Qi yang telah tumbuh di ruang angkasa. Setelah memetik segenggam daun segar, dia mendekatkannya ke hidung dan menarik napas dalam-dalam. Perasaan itu sungguh menyegarkan, seolah seluruh tulang tubuhnya menjadi lebih ringan beberapa tael. Fisik Xia Ruofei jauh lebih baik daripada orang biasa. Dia tidak merasa lelah sama sekali. Saat ini, dia hanya memilih 12 Da Hongpao generasi kedua. Meskipun Xia Ruofei tidak terlalu ahli, dia masih berhasil menyelesaikannya setelah beberapa jam. Kecepatan ini secara alami jauh lebih lambat dibandingkan dengan kecepatan pekerja pemetik teh yang diaktifkan. Xia Ruofei melihat kotak plastik berisi daun segar dan merasakan pencapaian. Dia membawanya ke timbangan elektronik dan menimbangnya. Xia Ruofei telah memetik sekitar 6 hingga 7 kati daun segar. Dia bertanya-tanya berapa banyak daun teh Da Hongpao yang bisa dibuat dari daun segar ini. Xia Ruofei bergumam dalam hatinya. Tentu saja, kuantitasnya adalah yang kedua. Xia Ruofei lebih memperhatikan kualitas Da Hongpao. Setelah dia meninggalkan sela, dia pergi ke kamar mandi untuk mandi dan kemudian mengangkat teleponnya untuk menelepon Lei Hu.
Setelah Ye Lingyun dan Li Shifu kembali ke Gunung Wui, pertanian akan mengirim seorang veteran untuk mengantarkan obat Tiongkok yang dibuat Xia Ruofei ke Gunung Wui setiap beberapa hari. Lei Hu selalu bertanggung jawab atas hal ini. Setelah bertanya, Xia Ruofei mengetahui bahwa obatnya akan dikirimkan besok. Lei Hu bersiap untuk melapor ke Xia Ruofei di sore hari dan memintanya menyiapkan obat Tiongkok. Oleh karena itu, Xia Ruofei memberitahu Lei Hu secara langsung bahwa dia secara pribadi akan mengirimkan obat ke Gunung Wui dan memintanya untuk tidak mengatur orang lain. Xia Ruofei sedang mempertimbangkan untuk meminta Li Shifu membantu membuat daun teh yang begitu enak. Jika dia membiarkan pembuat teh biasa membuatnya, akan sia-sia jika dia melakukan kesalahan. Lagi pula, kamu Lingyun sudah lama pergi. Xia Ruofei lebih memperhatikan kemajuannya, jadi dia ingin melihatnya sendiri. Selain itu, ketika Xia Ruofei menemani Song yang lebih tua ke Gunung Wui, mereka pergi untuk memberi penghormatan kepada makam merekanya, Yan Xiaodong. Saat itu, makam Yan Xiaodong ditumbuhi rumput liar. Xia Ruofei berjanji pada Panatua Song bahwa dia akan mengatur agar orang-orang memperbaikinya sesegera mungkin. Sejak kamu Lingyun pergi belajar di Gunung Wui, Xia Ruofei telah memberinya sejumlah dana dan menugaskannya tugas ini. Meskipun Ye Lingyun telah melaporkan kepadanya melalui telepon bahwa makam Yan Xiaodong telah diperbaiki, Xia Ruofei masih ingin pergi ke tempat kejadian untuk melihatnya. Dia bahkan berpikir untuk mengambil beberapa foto untuk diberikan kepada Panatua Song. Hanya dengan begitu dia dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Jenderal Lama. Oleh karena itu, keesokan paginya, Xia Ruofei mengucapkan selamat tinggal pada Feng Jing dan Pang Hao dan meninggalkan pertanian dengan kendaraan off-road Night 15 miliknya. Dia mengambil jalan raya dan menuju utara, langsung menuju Gunung Wui. 3 jam kemudian, Xia Ruofei tiba di kota Yangdun di kota Weishan. Putri dan menantu laki-laki Li Shifu telah membuka bengkel listrik di kota. Disinilah Panatua San dan Li Shifu bersatu kembali. Saat itu hampir tengah hari, namun masih banyak orang di jalanan. Banyak anak-anak bermain di pinggir jalan. Saat melihat kendaraan off-road yang begitu ganas dan mendominasi, banyak warga kota dan anak-anak melontarkan pandangan penasaran ke arah Night 15. Beberapa anak pemberani bahkan mengejar kendaraan tersebut. Xia Ruofei sudah pernah ke sini sekali, jadi dia tidak perlu menanyakan arah. Dia langsung menuju ke bengkel alat listrik. Menantu laki-laki Li Shifu, Niu Yusheng, sedang duduk di depan meja operasi yang berantakan, mengutak-atik TV yang rusak. Setelah Night 15 berhenti di pintu masuk toko, mobil besar itu langsung memblokir pintu masuk, dan lampu di toko tiba-tiba meredup. Niu Yusheng mengerutkan kening dan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Xia Ruofei juga melompat dari mobil dan masuk ke toko. Niu Yusheng melepas kacamata bacanya dan mengusap matanya. Dia berteriak kaget, "Apakah Anda Tuan Xia?"